Ribuan motor pemudik kembali memadati arteri Pantura, Kota Cirebon. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Rosalin Hyudan, inilah seputar iNews Siang. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, dua kelompok warga terlibat tawuran Jalan Arjuna Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kedua belah pihak mempersenjatai diri menggunakan celurit, ukuran besar dan juga petasan. Suasana Lebaran masih terasa, namun tawuran antara kelompok pemuda sudah pecah di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kedua belah pihak saling serang dengan celurit ukuran besar dan juga petasan. Aksi tawuran berlangsung bahkan hingga ke pinggir jalan di tol dalam kota. Untuk menghindari aksi tawuran kembali terulang, warga berjaga-jaga di posko keamanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik motor masih memadati arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Tengah. Sejak pagi tadi, sekitar 14.000 kendaraan melintas dari arah Jawa menuju Jakarta. Tingginya volume kendaraan pemudik motor menandakan arus balik di Pantura belum berakhir. Sebagian besar diantaranya memilih mudik pada hari ini agar dapat memaksimalkan waktu berkumpul bersama keluarga lebih lama di kampung halaman. Namun ada pula pemudik balik yang kemudian memang sudah merencanakan berangkat tadi malam agar terhindar dari kemacetan. Pemirsa, arus balik Lebaran 2026 di pintu tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah hingga pagi ini ramai lancar dari arah Semarang maupun Solo. Lebih dari 50.000 kendaraan dari timur Jawa sudah mengarah ke Jakarta. Hari ini volume kendaraan semakin menurun dan kondisi lalu lintas masih terkendali tanpa penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way lokal maupun nasional. Situasi jalur mudik pada hari ini menunjukkan arus kendaraan masih belum terjadi lonjakan. Puncak arus balik tahap kedua diprediksi akan terjadi pada 28 Maret dan 29 Maret 2026. Sementara itu, arus balik di gerbang tol Cikatama ramai dan juga lancar. One way nasional resmi dihentikan kemarin sore. Meski skema lalu lintas one way nasional telah resmi dihentikan, namun kontraflow masih akan diberlakukan dan bersifat situasional. Pemirsa, sejumlah kendala dikeluhkan oleh pemudik yang kembali dari Sumatera ke Pulau Jawa di Pelabuhan Merak, Banten. Pemudik mengeluhkan lamanya waktu untuk kapal bersandar di dermaga hingga terjadi antrian kapal. Para pemudik yang baru tiba di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, mengeluhkan lamanya perjalanan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa saat melintasi perairan Selat Sunda. Menurut pengguna jasa, kapal yang mereka tumpangi bersandar lebih lama dari biasanya. Bahkan kapal-kapal yang ada di lintasan Merak, Bakahuni sampai memakan waktu hingga 5 jam untuk bersandar. Ini disebabkan banyak kapal antri untuk bisa berlabuh pada saat arus balik Lebaran. Dari data sementara tercatat terdapat 49 kapal yang beroperasi dengan jumlah perjalanan mencapai 134 trip. Sementara itu berdasarkan akumulasi sementara, realisasi pengguna jasa sudah mencapai lebih dari 700.000 orang atau naik 22% dari tahun sebelumnya. Diprediksi lonjakan keramaian pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa terjadi pada akhir pekan esok.
Ya, kita menuju ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan untuk informasi arus balik terkini, sudah ada rekan Wenda Nura yang akan melaporkan. Baik, selamat siang Wenda. Apakah hari ini arus balik mulai ramai di Stasiun Senen? Silakan. Ya, selamat siang Rosalin dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini saat ini di Stasiun Pasar Senen memang masih menunjukkan keramaian yang cukup signifikan jika dibandingkan pada hari normal pada umumnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa memang arus balik di Stasiun Pasar Senen ini masih terjadi dan memang angka kedatangan di Stasiun Pasar Senen ini juga masih cukup tinggi. Dan jika kita berbicara mengenai data Rosalin, bahwa pada hari ini untuk angka keberangkatan pun masih cukup tinggi, yakni masih di angka 13.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan dari Stasiun Pasar Senen. Namun jika dibandingkan pada saat arus mudik kemarin sudah jauh lebih menurun, di mana pada saat arus mudik kemarin ada lebih dari 22.500 penumpang yang melakukan perjalanan melalui Stasiun Pasar Senen. Namun untuk angka kedatangan sendiri memang masih meningkat ataupun masih tinggi, yakni pada hari ini masih ada di angka 18.437 penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan tentunya angka ini masih dinamis, artinya masih bisa saja bertambah karena memang masih ada ketersediaan beberapa tiket ataupun kursi duduk yang masih bisa dilakukan pembelian oleh para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dan tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan jika dibandingkan dengan pada saat puncak arus balik sebelumnya pada tanggal 24 Maret 2026, angka ini hanya menurun sedikit, Rosalin, yakni pada tanggal tersebut itu ada di angka 18.400 penumpang. Dan tentunya untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan dan akan tiba di Stasiun Pasar Senen, senantiasa untuk selalu berhati-hati terutama terhadap barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Rosalin. Iya, baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Stasiun Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, porter atau jasa kuli angkut barang pasrah dengan pendapatan mereka yang semakin menyusut. Saat mudik seharusnya bisa dijadikan momen meraup rezeki lebih dari sebelumnya, namun kali ini tak sama seperti tahun sebelumnya. Sejumlah pengguna jasa kuli panggul angkut barang atau yang disebut porter yang membantu para pemudik pejalan kaki di Pelabuhan Merak Kota Cilegon mengeluhkan pendapatan mereka yang semakin berkurang. Berkurangnya pendapatan pada saat angkut lebaran seiring dengan perkembangan teknologi dan perbaikan fasilitas yang ada di Pelabuhan Merak. Bahkan terdapat pula relawan yang membantu para pemudik membawakan barang bawaannya, serta disediakan troli oleh pengelola penyeberangan untuk mengangkut barang dari terminal menuju ke kapal maupun sebaliknya. Sepi? Sepi lah. Sepi ya? Iya, kurangin sekarang. Sehari bisa dapat berapa? Ya paling dapat lah 100 mah. 100.000? Iya. Itu dari berapa kali ngangkut itu Pak? Ya ada 5 kali. 5 kali. Sekarang satu kali bantu angkut barang itu berapa biayanya Pak? Ya tergantung ininya. Beratnya? Ya beratnya. Paling murah? Paling besar? Paling murah, paling tinggi 25, 20 gitu. Itu dari mana Pak bantu bawanya Pak? Dari terminal sana. Dari terminal TTM ya? Iya, di bis itu. Iya di bus itu ya, ke sini ya Pak? Iya. Pada tahun lalu pendapatan porter saat arus mudik dan balik cukup menggiurkan, yaitu sekitar 500.000 hingga 1 juta rupiah dalam sehari. Namun pada angkutan lebaran tahun ini porter hanya mendapatkan jasa angkut barang berkisar 20.000 hingga 30.000 rupiah per sekali angkut. Dalam sehari mereka hanya mendapatkan 2 atau 3 penumpang untuk mengangkut barang mereka. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, siapa menyangka perahu kayu masih menjadi andalan warga untuk mudik dari Cilincing, Jakarta Utara menuju ke Muara Gembong. Dan pemirsa, sudah ada Kea Dela Rosa yang akan melaporkan langsung suasana mudik perahu dari Cilincing, Jakarta Utara. Baik, selamat siang Kea, dari daerah mana saja nih arus balik yang bersandar di Cilincing? Silakan dengan laporannya.
Ya, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Memang saat ini arus balik diproyeksi akan mencapai puncaknya oleh Korlantas Polri pada tanggal 28 dan 29 Maret. Sehingga warga memilih untuk naik perahu kayu melalui jalur laut untuk menghindari kemacetan. Dan kalau misalnya Ocha tanya terkait dari mana saja warga yang memilih naik perahu, kemungkinan besar ialah warga yang berasal dari Jakarta Timur dan juga Jakarta Utara. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana para calon pemudik akan pulang kembali ke Muara Gembong ataupun Kota Bekasi dan juga Muara Bendera atau Kota Karawang. Yang memang ketiga perahu di layar kaca Anda ini adalah armada yang akan mengangkut para calon penumpang baik dari Bekasi dan Karawang menuju Jakarta ataupun sebaliknya. Yang memang beroperasi setiap hari khususnya di musim mudik Idul Fitri 2026 ini setidaknya ada 6 perahu dikerahkan di Muara Drainase Cakung Cilincing yang diantaranya 1 perahu menuju Muara Gembong atau Kota Bekasi, lalu 5 perahu lainnya menuju Muara Bendera atau Kota Karawang yang setiap perahunya mengangkut 40 orang ataupun 40 penumpang dan beroperasi dari pukul 10 pagi hingga 12 siang. Nah, tentunya Ocha dan pemirsa bertanya-tanya mengapa nih warga akhirnya memilih perahu kayu untuk menjadi armada transportasi saat mudik. Karena memang diketahui harganya murah sekali, yakni hanya Rp25.000 untuk 1 kali jalan dan juga menghemat waktu yang kalau misalnya dibandingkan dengan naik kendaraan darat yaitu mobil pribadi ataupun bus kecil seperti itu mengalami waktu yang cukup panjang, ya ini 3-4 jam dari Kota Bekasi menuju Jakarta Utara ataupun Jakarta Timur itu sendiri. Namun kalau naik perahu kayu hanya 1,5 jam dan tentunya terkait keselamatan untuk nahkoda sendiri tadi saya berbicara langsung dengan mereka bahwa mereka saat melihat musim hujan ataupun ombak besar tentunya tidak beroperasi dan tentunya pada saat kita naik perahu ini disuguhkan dengan pengalaman menarik yaitu melihat Laut Jakarta. Nah, sementara itu Ocha kembali ke studio. Baik, ada Kea Dela Rosa melaporkan langsung dari Cilincing. Terima kasih Kea, selamat bertugas kembali. Pemirsa kesal karena harus mengantri hingga 2 hari ratusan supir truk hampir baku hantam di Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Keributan dipicu oleh aksi truk menyerobot antrian. Ketegangan tak terhindarkan di tengah panjangnya antrean truk yang mengular hingga berkilometer di kawasan Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Ratusan supir yang sudah menunggu selama berhari-hari meluapkan emosi saat melihat sebuah truk bermuatan ayam diduga masuk tanpa mengikuti urutan antrean. Kondisi ini lantaran diduga lemahnya pengawasan dan sistem antrean di pelabuhan. Sopir menilai tidak ada ketegasan petugas dalam mengatur kendaraan masuk ke kapal. Sementara itu, kemacetan panjang yang terjadi bukan tanpa sebab. Pembatasan operasional truk selama angkutan lebaran membuat ribuan kendaraan menumpuk di pelabuhan. Dampaknya tidak main-main. Ribuan ton logistik seperti sayuran, buah-buahan hingga ternak terancam busuk karena terlalu lama menunggu penyeberangan. Pembatasan truk sendiri dijadwalkan berakhir pada 29 Maret mendatang, namun hingga kini belum ada jaminan antrean akan segera terurai. Para supir berharap pemerintah dan pemangku kebijakan segera turun tangan. Mereka meminta penambahan armada, perbaikan sistem antrean, serta kebijakan yang lebih berpihak pada distribusi logistik. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Sulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan ratusan tabung gas LPG 3 kg terbakar di Jalan Nasional Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kobaran api yang besar membuat panik warga dan pengguna jalan yang melintas. Warga panik saat sebuah truk yang bermuatan ratusan tabung gas LPG 3 kg terbakar hebat di Jalan Nasional Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Desa Citarik. Petugas damkar berupaya padamkan api yang kian membesar. Pengendara yang melintas pun menjauh takut terjadi ledakan. Proses pemadaman mengalami kesulitan karena api berasal dari tabung gas yang mudah terbakar.
2 jam kemudian api berhasil dipadamkan petugas dengan menggunakan cairan khusus. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas. Beruntung sopir dan kernet truk berhasil menyelamatkan diri. Dampak kebakaran sempat membuat arus lalu lintas dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi maupun arah sebaliknya alami macet panjang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terdesak kebutuhan merayakan Hari Lebaran, seorang asisten rumah tangga di Kota Metro Lampung nekat mencuri perhiasan mewah milik majikannya sendiri. Pelaku sempat kabur namun diringkus polisi. Tempat persembunyiannya di belakang lo. Seorang ART berinisial SF diringkus tim TKP 308 Satreskrim Polres Kota Metro Lampung. Ia diamankan saat tengah tertidur di tempat persembunyiannya bersama suami siri di wilayah Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Pelapor atas nama Dewi Rahmayanti, dia kehilangan 5 juta, terus yang lainnya berlian. SF diringkus lantaran diduga telah melakukan pencurian sejumlah perhiasan emas dan berlian milik majikannya sendiri. Pelaku mengaku nekat mencuri demi kebutuhan biaya dalam merayakan Hari Lebaran bersama keluarga. Barang perhiasan hasil curiannya pun dijual dengan harga 9 juta rupiah dan uang dibelikan untuk sembako, pakaian baru untuk sang suami. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pencurian, ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagi di Hari Lebaran dengan gunungan ketupat berisi uang di Magelang, Jawa Tengah. Ketupat diperebutkan berisi uang hingga Rp100.000. Anak-anak hingga orang tua memperebutkan ketupat di Dusun Dawung, Banjarnegoro, Mertoyudan, Magelang. Yang berhasil mendapatkan ketupat sebagian diambil, sebagian lagi disebar pada warga. Ketupat berisi uang Rp2.000 hingga Rp100.000. Sebelum diperebutkan, gunungan ketupat diarak. Para warga saling mengisi ketupat dengan berbagai pecahan uang dan kemudian dipasang ke gunungan ketupat. Warga mendapatkan ketupat gembira karena bisa merayakan Lebaran dengan sukacita. Dapat 77, tahun kemarin dapat 65 kayaknya. 2.500 ketupat disiapkan warga sebagai wujud rasa syukur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, burung gagak menyelimuti langit Tel Aviv. Langit Tel Aviv tiba-tiba dipenuhi burung gagak sejak kemarin. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kawanan burung gagak ini mengitari gedung-gedung tinggi termasuk Menara Azriel. Sejumlah ahli menilai hal ini wajar karena burung gagak sangat umum di Israel. Perilaku gagak yang terbang dalam jumlah besar memang biasa terjadi pada bulan Maret dan terkait dengan perilaku musim. Baik pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rosalin Hiu bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, terima kasih dan sampai jumpa.